Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Delor Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga sore hari ini teman-teman dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, dan semoga apa yang sudah teman-teman lakukan hari ini, pemirsa Delor Sultan ini diberikan kemudahan dan juga dilimpahkan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman, Faiz mengajak teman-teman semua untuk subscribe ya di channel YouTube-nya Sultan TV. Kemudian juga jangan lupa di-follow di semua sosial medianya, di Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Seperti biasa, ini teman-teman kalau sudah hari Selasa, tepat di jam setengah 5 sore, artinya Faiz di studio Sultan TV sudah tidak sendiri lagi, sudah hadir di studio podcast Sultan TV sore hari ini. Luar biasa ya, di tengah kesibukan yang dahsyat, ini Faiz dapat menghadirkan dua narasumber di sore hari ini. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Yang pertama ini ada Kang Ali, founder dari Grigi. Assalamualaikum, selamat sore Kang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang Ali ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, mantap. Ini kayaknya tegang bener nih, kayak habis panggil guru BP Kang Ali. Sehat alhamdulillah Kang Ali. Alhamdulillah lancar sehat, ya? Lancar alhamdulillah. Dan juga sudah hadir ini teman-teman pemirsa Delor Sultan. Di sebelah Kang Ali ada Kang Dimas. Assalamualaikum, selamat sore Kang Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini jenggot tambah lama tambah panjang aja Kang Dimas ya. Ada rencana mungkin dipanjangin 6 meter Kang Dimas? Oh, terlalu panjang. Siap. Dan teman-teman pemirsa Delor Sultan, ini Kang Ali dan juga Kang Dimas adalah teman-teman relawan dari Grigi. Nah, seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu ini Kang Ali, apa itu Grigi dan konsepnya seperti apa? Lebih banyak kemana? Silakan Kang Ali. Ya, baik, terima kasih Kang Faiz atas waktunya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada Kang Is untuk mengundang kami. Siap. Grigi untuk hadir di sini di tengah-tengah di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin menjelaskan apa itu Grigi. Grigi adalah Gerakan Indonesia Berbagi. Mungkin dari sebagian orang ketika mendengar Gerakan Indonesia Berbagi itu langsung terkoneksi bahwa ini ada gerakan sedekah. Betul. Ya, betul. Yes, itu adalah gerakan sedekah setiap Jumat, setiap pekan dengan sistem patungan atau gotong dari anggota yang tergabung dalam kelompok Gerakan Indonesia Berbagi. Siap. Adapun sasaran yang kami lakukan, mereka-mereka siapa aja yang kita lakukan atau sebar sedekah di Jumat itu ialah rumah yatim, rumah tahfidz, yayasan panti sosial, yayasan pendidikan, kemudian tunakarya, terdampak COVID-19, bahkan orang-orang yang sedang menderita penyakit serius atau kronis sementara ekonominya dalam keadaan terpuruk. Dan masih banyak lagi yang kita lakukan. Nanti kita bisa share lah siapa mereka yang telah kita kita datangi gitu lah, kita bantu seperti itu. Siap. Grigi teman-temannya, Gerakan Indonesia Berbagi. Kalau mendengar kata Grigi kan agak-agak sesuatu yang tajam gitu Kang ya. Tapi begitu itu kan singkatan Kang ya. Berarti kalau Gerakan Indonesia Berbagi memang tujuannya teman-teman membantu teman-teman yang memang kurang mampu dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Kang Ali, apakah memang ini berfokus di Kota Serang aja atau memang teman-teman menjangkau lain di luar Kota Serang? Ya, ini kan konteksnya adalah Indonesia. Artinya berbaginya ini dilakukan tidak hanya di Kota Serang saja. Sejauh ini kita telah menjangkau wilayah-wilayah di luar Kota Serang. Di antaranya adalah Lebak. Saat itu kita melakukan pemberian bantuan tunai kepada seorang anak penderita hidrosefalus ya di wilayah Cibadak Kabupaten Lebak. Kemudian kita juga menjangkau daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. Itu untuk membagi paket sembako bagi mereka-mereka yang ekonominya terpuruk lah seperti itu. Kemudian kita juga sudah menjangkau wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Serang dan juga Kota Serang. Sedangkan untuk anggota Grigi tersebut tidak hanya di Kota Serang ternyata Kang Faiz. Itu ada beberapa mereka yang dari wilayah DKI Jakarta, daerah Bogor, dan mayoritas adalah bertempat tinggal di wilayah kabupaten atau Kota Serang. Seperti itu. Luar biasa. Jadi berbicara Gerakan Indonesia Berbagi, dari namanya aja udah Indonesia kan ya? Iya. Bukan Gerakan Serang Berbagi Kang Ali ya? Iya, betul. Siap. Jadi memang menjangkau wilayah-wilayah lain di Provinsi Banten, tidak hanya Kota Serang. Tadi di Tangerang, kemudian juga di Lebak. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman akan memberikan bantuan di wilayah lain di luar Provinsi Banten. Iya. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Kang Ali, apakah memang Grigi ini lahir embrionya dari Kota Serang atau memang di daerah lain ada dengan nama yang serupa, Kang Ali? Ya, ini lahir sebenarnya ya. Saya tiba-tiba punya ide, punya gagasan gitulah. Secara tiba-tiba punya gagasan
di tengah pandemi COVID-19 ini pastinya banyak orang yang terdampak COVID-19. Terlebih mungkin bagi mereka yang ekonominya berjalan lancar itu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan mereka yang udah kena COVID, kemudian kena penyakit pula. Nah, itu butuh partisipasi bagi mereka yang punya kelebihan untuk berbagi kepada mereka. Nah, seperti itu. Siap. Jadi memang lahir karena keresahan tadi Kang Ali ya, melihat kondisi teman-teman di Serang dan sekitarnya, memang kondisi ekonominya tidak terlalu bagus ya, Kang Ali ya. Apakah ini lahir ketika memang masa pandemi atau memang ini teman-teman berdirinya dari kapan, Kang Ali? Ini lahir ketika masa pandemi. Jujur aja bahwa ini baru berjalan 1 bulan, hampir 2 bulan kita berjalan. Setiap pekan, setiap hari Jumat kita bergerak, relawan bergerak, menyebar ke beberapa titik. Misalkan di titik 1, titik 2 sampai titik 4 untuk memberikan bantuan bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita. Kita sangat sangat iba ketika terjun ke lapangan melihat ada seorang sosok sangat-sangat menyedihkan, yaitu kena penyakit, kondisi ekonominya sangat lemah, dan mereka berterima kasih ketika kita hadir turut serta membantu di situ. Berarti teman-teman kalau dari usia teman-teman Gerakan Indonesia Berbagi belum terlalu lama ya, Kang Ali baru sekitar 2 sampai 3 bulan. Iya, betul. Dan Kang Ali sebagai founder. Siap. Kang Dimas, Siap. awalnya ketika diajak Kang Ali untuk bergabung di Gerakan Indonesia Berbagi, dipaksakan untuk bergabung atau memang ini lahir dari hati nurani untuk sama-sama membantu Kang Ali, untuk sama-sama membantu teman-teman yang kurang mampu, Kang Dimas? Oh gitu. Kalau saya begini Kang Faiz, saya nih Kang Ali tuh saya perhatikan ada rencana-rencana baik ya. Saya tanpa berpikir lagi langsung gabung saja gitu. Jadi tanpa dipaksa, tanpa diapa. Jadi saya senang sekali membantu Kang Ali gitu. Siap. Awalnya mungkin bisa diceritain Kang Dimas ketika memang Kang Ali mempunyai gagasan yang luar biasa, membuat Gerakan Indonesia Berbagi, membantu teman-teman yang memang terdampak COVID ataupun yang tidak terdampak COVID. Awalnya ajakannya seperti apa? Awalnya memang saya yang diajak pertama bicara ya. Bahwa memang Kang Ali punya gagasan bahwa memang dalam keadaan sempit, dalam keadaan apapun kita harus berzakat. Itu yang satu poin yang saya kunci di situ. Saya bilang ya sudah, saya push yang bersangkutan beliau, saya push. Ya alhamdulillah sekarang berjalan gitu, seperti itu. Siap. Berarti memang dari awal lahirnya Gerakan Indonesia Berbagi, Kang Dimas juga sudah ikut bergabung ya? Iya. Saya tahu bahwa gerakan ini lahir dari rahim hati ya. Bahwa memang kita ini tadi sebagaimana Pak Ali itu memang meskipun baru 1 bulan belum lama, tapi hati kita terutama sebagai muslim sudah lama gitu kan, seperti itu Kang Faiz. Berarti kalau Faiz bertanya nyaman dan tidak nyaman banget di Gerakan Indonesia Berbagi, Kang Dimas. Iya. Kita selalu bersyukur Kang Faiz. Apa yang membuat Kang Dimas nyaman sampai dengan saat ini? Sudah hampir 3 bulan proses perjalanan Gerakan Indonesia Berbagi. Kalau kita lihat kan relawan kan nggak enak ya Kang ya? Oh iya. Relawan itu sesuatu pekerjaan yang menurut bagi sebagian besar orang tidak mengenakan, karena tidak hanya korban tenaga tapi juga materi kan? Kang Dimas seperti apa? Nah itu, saya keliling-keliling pondok pesantren, keliling-keliling ke saudara-saudara kita yang kurang mampu. Di situ saya merasa saya bersyukur. Jadi saya selama ini merasa kurang, ketika saya tiba di tempat mereka, alhamdulillah saya merasa bersyukur. Jadi saya seperti percaya diri saya ini di top up gitu, kan. Merasa terbangkitkan kembali gitu. Siap. Kadang-kadang kita harus melihat banyak orang-orang yang di bawah kita, Kang Dimas, Kang Ali, untuk kita banyak bersyukur. Kadang-kadang kalau ngelihat ke atas aja kan susah ya. Siap. Mungkin Kang Ali, pertanyaan berikutnya adalah ketika mengajak Kang Dimas dan teman-teman anggota yang lain di Gerakan Indonesia Berbagi, sekarang ada berapa Kang Ali total anggota? Ada 40. Ada 40. Susah nggak sih Kang Ali mengajak teman-teman untuk yuk kita sama-sama bergabung di Gerakan Indonesia Berbagi, atau memang selama 40 member ini tidak ada kesulitan yang berarti? Awal mula saya mengajak mereka itu tidak publikasi secara secara terbuka ya. Betul. Artinya saya merancang suatu kalimat ajakan. Saya japri satu-satu per person gitu kan, terkait dengan ajakan ini, dengan pilihan opsi ya atau tidak. Nah, ketika dari sekian banyak yang saya kirim pesan singkat melalui WA tersebut, banyak yang mereka yang menjawab ya. Dengan begitu, wah, semangat saya top up dong. Betul. Naik gitu kan. Wah, ini banyak yang ibaratnya ingin bergabung nih. Betul. Percaya dengan amanah yang diberikan pada saya gitu. Betul. Kenapa nggak saya jalankan seperti itu? Bahkan untuk ketika ini berjalan terus kita motivasi terus, kita kita sosialisasi bahwa kita ini
sebagai muslim ya, sering kali mendapat ilmu tentang agama yang kita gitu kan, tentang bagaimana itu ilmu tentang berbuat baik, tapi berapa persen yang telah kita laksanakan dari ilmu yang kita peroleh. Salah satunya adalah tentang berbagi ini. Kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat orang lain, bagi orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Setiap kita bisa bermanfaat, mau itu seorang guru, mau itu seorang pegawai, pengusaha, dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kita ingin bermanfaat dengan cara seperti Gerigi ini. Bagi mereka yang belum sadar, yuk kita ajak. Walaupun belum punya waktu, boleh salurkan dananya melalui kita sebarkan seperti itu. Dan juga yang ingin yang menjadi landasan saya itu adalah Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik kepada orang lain, itu sebenarnya berbuat untuk dirinya sendiri. Artinya kita ini kan dalam perjalanan ya, kita bersandar pada Tuhan yang Maha Esa. Bisa jadi kita selamat ini bukan karena hati-hati ya, tapi karena perlindungan dari Allah. Anak-anak kita selamat karena kita punya hati untuk berbagi, kita dikasih kesehatan gitu kan. Terus juga kita diberikan rezeki yang berkah. Nah, itu karena manfaat dari upaya berbagi yang telah kita lakukan. Kalau Faiz lihat kan dari proses perjalanannya ini Kang Ali, 2-3 bulan teman-teman Gerakan Indonesia Berbagi hadir di Kota Serang, dan alhamdulillah sudah banyak membantu teman-teman masyarakat Kota Serang yang memang membutuhkan. Tapi dalam proses 2-3 bulan ini membernya udah banyak banget Kang Ali, udah 40. Ini kan masuk kategori yang cukup banyak ya menurut Faiz. Member rutin. Siap teman-teman pemirsa Dolar Sultan, apa yang Kang Ali kasih ke teman-teman member ini sehingga teman-teman member nih, anggota lah ya, teman-teman relawan ini percaya, oh siap, kayaknya saya harus gabung di Gerakan Indonesia Berbagi. Apa? Mungkin sebagian yang mereka yang saya kirim adalah yang telah mengenal saya gitu kan, kepribadian saya seperti apa. Ketika mereka nerima pesan dari saya, oh ini Kang Ali nih, pasti bener nih gitu kan. Akhirnya mereka tanpa ragu untuk bergabung, yuk saya nitip dana. Bahkan ada yang di luar anggota Gerigi yang secara mengejutkan ya, mentransfer dana untuk berbagi melalui kegiatan Gerigi. Kita sangat terkaget, kita motivasi teman-teman, hayo walaupun di tengah pandemi seperti, walaupun kita terdampak ekonomi karena pandemi, kenapa kita untuk berhenti untuk bersedekah? Sedekah itu tidak harus banyak, tapi rutin. Nah, kita ingin mendisiplinkan kerutinan untuk berbagi gitu loh. Bahkan banyak yang sudah ekonominya mampu tapi jarang. Kita pengen yang sedikit tapi rutin. Itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit tapi rutin. Dari 40 anggota atau dari 40 relawan yang saat ini tergabung di Gerigi, Gerakan Indonesia Berbagi, 100% adalah sahabat atau teman, atau ada beberapa relawan yang sebelumnya tidak pernah kenal sama Kang Ali? 80% adalah sahabat. 80% adalah sahabat. Jadi tidak semua sahabat sebenarnya. Iya. Yang awalnya tidak kenal dan kemudian bergabung jadi kenal. Iya. Siap-siap. Kang Dimas, ini kan 40 relawan dalam waktu 2-3 bulan. Ini luar biasa pergerakan Kang Ali untuk mengajak teman-teman untuk bergabung, merangkul teman-teman relawan untuk bergabung di Gerakan Indonesia Berbagi. Dari total tadi kalau Kang Ali mengatakan 80% adalah sahabat. Kalau Kang Dimas berapa persen dari total 40 itu yang sebelumnya sudah pernah kenal, atau memang dari 40 anggota nggak kenal sama sekali nih? Ya, artinya secara statistik sih memang 80% itu sahabat. Tapi kalau kita maknai lagi, setiap muslim ada bersaudara. Betul. Semua bersaudara. Betul. Gitu kan, memiliki giroh yang sama, perjuangan yang sama gitu kan. Betul. Jadi ya kita yakin dengan gotong royong itu, ya hati kita akan peduli gitu. Siap. Kang Dimas, menjadi seorang relawan kan tidak mudah, berat, perlu tenaga dan lain sebagainya. Dan yang paling sensitif adalah ketika teman-teman kan harus sudah bekerja keras tenaga teman-teman untuk mengeluarkan bantu teman-teman yang membutuhkan. Ini harus mengeluarkan materi lagi, Kang. Pernah dan itu merasa keberatan nggak tidak selama ini, Kang Dimas? Tidak. Siap. Saya mohon maaf, saya sejak bencana alam di Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, saya sudah turun ke sana. Kita sama-sama tahu waktu itu bencana dahsyat itu menimpa saudara kita di sana. Disitulah saya belajar mulai menjadi relawan di situ. Saya juga sudah mengajak Kang Ali menjadi relawan
sejak di sana gitu kan. Jadi saya enjoy aja. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Siap. Iya. Siap. Kang Ali, kalau pertanyaan Faiz seperti ini, apakah memang ini dunia kerelawanan ini sesuatu yang baru untuk Kang Ali selama 2-3 bulan, atau memang sebelumnya sudah sering banget terlibat di dunia kerelawanan, kemudian Kang Ali mendirikan Gerakan Indonesia Berbagi, atau seperti apa Kang Ali? Ini baru bagi saya. Saya sebenarnya mencontoh dari beliau ini. Beliau lebih dahulu menjalankan kegiatan berbagi, kegiatan membantu. Kemudian saya juga merasa terpancing untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Saya tidak mau fokus pada duniawi ya, tidak fokus pada hobi saya, tidak fokus pada karir ataupun pada sesuatu hal yang kurang bermanfaat. Betul. Ketika banyak orang yang sudah melakukan kegiatan kebaikan tersebut, kenapa kita tidak sama-sama kembali melakukannya juga seperti itu. Siap. Jadi memang ini sebuah hal yang baru ya. Karena memang sebelumnya Kang Ali tidak pernah terlibat di dunia kerelawanan ya. Iya, baru sekitar 2-3 bulan. Kalau Kang Dimas sudah lebih dulu berarti. Lebih dulu, betul. Malah beliau yang lebih dulu. Berarti sudah merasakan nikmatnya, indahnya menjadi seorang relawan Kang Dimas. Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan letak kenikmatannya di mana sih untuk menjadi seorang relawan, Kang Dimas yang lebih dulu mungkin menjadi seorang relawan. Jadi gini Kang Faiz, kita itu kita sudah mulai respect ya saat ada bencana itu diinformasi gitu ya. Betul. Diberitakan. Di situ saat itu saya sama keluarga, udahlah kita bikin relawan kecil aja di tingkat keluarga aja dulu. Betul. Gitu. Karena mungkin kalau ngajak teman-teman kantor saat itu waktu dan energinya sudah terbagi-bagi. Betul. Ya, saya sama istri saya sama anak-anak saya pergi ke sana, ke Sumur waktu itu. Siap. Sebelum ke Lebak Gedong itu saya menyerang ke Sumur. Betul. Kecamatan Sumur Pandeglang. Jadi saya berangkat dari rumah tuh 5:30, masuk ke Sumur. Gimana caranya titip sedikit perhatian buat saudara kita itu bisa sampai ke sana gitu. Itulah kenikmatannya. Siap. Justru yang menurut sebagian besar orang itu adalah ketidaknikmatan, menurut Kang Dimas kenikmatan. Iya dong. Iya. Kembalikan aja ya. Kang Ali ya. Nah, berbicara seorang relawan kan, mohon maaf Kang Dimas, Kang Ali kan juga tidak hidup sendiri, dalam artian teman-teman punya keluarga, punya orang tua, punya anak, punya istri dan lain sebagainya. Betul. Egois dong ketika kita hanya mementingkan diri sendiri. Oke, saya jadi relawan, tapi tidak mementingkan orang-orang terdekat juga tidak bagus juga. Bagaimana ketika pertama kali, terutama Kang Ali ini sebagai founder dari Gerakan Indonesia Berbagi, memutuskan untuk menjadi seorang relawan? Ada pertentangankah dengan keluarga? Tapi jangan dijawab Kang Ali. Setelah yang satu ini, teman-teman pemirsa Dulur Sultan, kita rehat sejenak. Tetap di Sultan TV.
waktu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, tetap pantang tentunya dan menyaksikan Relawan Insight untuk edisi hari ini. Dan tentu saja Faiz di Studio Sultan TV masih bersama dengan dua narasumber Faiz sore hari ini. Ada Kang Ali dan juga Kang Dimas yang luar biasa, semangat sekali sepertinya sore hari ini. Kang Ali, mungkin tadi sempat kepending pertanyaan Faiz, ketika memang kita menasbihkan diri kita untuk menjadi seorang relawan, tidak masalah, itu adalah berbuat baik, karena berbuat baik adalah sesuatu yang memang disuruh Allah Subhanahu wa taala, Kang. Tapi kan kita juga harus melihat orang-orang sekitar kita, keluarga kita. Awalnya ketika memutuskan untuk menjadi seorang relawan, apakah ada pertentangan dari keluarga dekat atau memang keluarga mendukung 100%, Kang Ali? Sebelum saya memutuskan untuk menciptakan gerakan ini, saya diskusi dulu pastinya kepada istri saya terkait dengan rencana saya seperti ini. Kebetulan istri saya satu visi dengan saya, ingin senantiasa rutin berbagi. Karena belajar dari pengalaman kita sebagai keluarga, kita ini kadang ketika ingin berbagi tapi nominalnya itu sedikit gitu kan, kadang nggak jadi berbagi. Betul. Nah, ketika sistem itu gotong royong, maka itu akan menjadi besar dan akan bernilai untuk memberi manfaat. Siap. Jadi memang dari awal ketika untuk menjadi seorang relawan, justru istri sudah mendukung, Kang ya? Iya, sudah mendukung. Nggak ada pertentangan justru ya? Bahkan mertua bangga dia. Masya Allah, mana kayak bangga deh. Iya, begitulah kurang lebih luar biasa. Menurut saya kok bisa begini katanya, luar biasa. Masya Allah, emang boleh wong kono kulur mande kayak bangga nih gue ya, lebih dari wong Serang. Mungkin pertanyaan yang sama ke Kang Dimas dari awal, apakah memang sempat ada pertentangan dengan orang-orang terdekat atau memang udah dukung banget dari awal, Kang Dimas? Ya memang ya Kang Faiz ya. Ketika istri saya mendengar bencana itu tsunami di Kecamatan Sumur itu, semua masyarakat pasti paranoid ya. Nah, betul. Fobia gitu kan, pasti fobia. Tapi istri saya tuh menentang, itu kan lagi bencana, kenapa ke sana? Orang mah justru menghindari bencana ya. Siap. Ini kenapa ke sana? Tapi saya pelan-pelan gitu. Saya jelaskan ke istri saya bahwa itu adalah ada manfaatnya. Akhirnya beliau mau, akhirnya kita jadi. Siap. Dan semudah itu ya, Kang Dimas ya. Mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja. Dan alhamdulillah sekarang sudah dukung semua 100%. Justru malah mengajak mungkin ya keluarga untuk teman-teman ikutan menjadi bagian dari keluarga besar Gerakan Indonesia Berbagi, Kang Ali. Kang Ali, sejauh ini kan kalau tadi apa yang sudah Kang Ali sampaikan, ini kegiatan Gerakan Indonesia Berbagi. Tadi setiap Jumat ya Kang Ali ya? Kegiatan rutinnya sejauh ini? Setiap Jumat. Setiap Jumat itu kegiatan rutinnya teman-teman berbagi berbagi nasi atau berbagi apa, Kang Ali? Jadi yang sudah kita lakukan sejauh ini, kita sebelum melakukan berbagi itu mapping dulu. Kita buat mapping, ibaratnya siapa saja yang menjadi tujuan kita berbagi. Di kita yang sudah kita lakukan itu bervariatif. Jadi tidak hanya nasi bungkus. Jadi kita yang sudah lakukan adalah infak beras, terus berbagi nasi bungkus, kemudian juga berbagi bantuan tunai, kemudian berbagi paket sembako, kemudian santunan untuk anak yatim. Jadi setiap pekan ini tuh berbeda apa yang kita bagi. Jadi tidak fokus pada satu hal gitu kan. Seperti itu. Bahkan bisa dipantau dalam IG kami. Di situ kita setiap Jumat, Sabtu, Minggu kita ada kegiatan berbagi kepada sesama. Siap. Berarti memang gerakannya Jumat, Sabtu, Minggu justru ya, bukan Jumat saja. Di prioritas hari Jumat sebenarnya. Siap. Ketika hari Jumat itu kita keteteran, misalkan relawan banyak kegiatan gitu kan, dan itu tidak tercover dalam satu hari itu, maka
kegiatan dilanjut di hari Sabtu dan Minggu. Siap-siap. Itu kan tadi kalau Kang Ali sempat menyampaikan juga bahwa memang ini teman-teman sebelum memberikan bantuan survei dulu. Kira-kira tempat mana yang akan diberikan bantuan. Sejauh ini seperti itu selalu Kang, atau memang ada satu momen yang memang teman-teman langsung on the spot, tidak tahu tujuan tiba-tiba memberikan bantuan saja. Jadi trik saya ya sebelum mapping itu saya syiar dulu. Artinya syiar minta bantuan informasi bagi siapapun. Misalkan dari keluarganya dia atau ketika dalam perjalanan, ketika misalnya tidak sengaja atau di media sosial memperoleh informasi terkait dengan orang-orang yang layak untuk dibantu, itu boleh share ke kami. Nah, nanti setelah itu kita memperoleh data lengkapnya, alamat, siapa orangnya. Nah, pada saat itu hari Jumat kita melakukan penjangkauan ke lokasi tersebut. Siap. Sejauh ini belum yang secara dadakan belum. Belum. Yang dadakan jadi, cukup tahu bulat aja yang dadakan. List kita sudah banyak sebenarnya Kang Faiz. Yang harus berbagi itu listnya banyak. Akhirnya kita belum sempat tercover, akhirnya dialihkan ke Jumat selanjutnya. Siap. Jadi teman-teman apa istilahnya, teman-teman follower juga bisa merekomendasikan ya. Iya, betul. Kira-kira mana yang berhak menerima bantuan, dan nanti teman-teman akan cross check apakah memang ini layak untuk menerima bantuan atau seperti apa. Ada kriterianya nggak sih kalau dari teman-teman Gerakan Indonesia Berbagi, Kang Ali? Ini nih layak, oh ini tidak, ini layak, ini tidak. Itu seperti apa penilaiannya, Kang Ali? Penilaian yang kami lakukan terhadap siapa yang berhak menerima itu bisa dilihat dari pertama kondisi dia, terus ditambah dengan kondisi ekonominya dia, seperti itu. Ketika dia layak dibantu, tapi kondisi ekonominya mungkin baik-baik aja, mungkin bisa dialihkan ke yang lebih layak gitu. Misalkan dia kena penyakit parah, tapi ekonominya juga parah juga. Nah, maka orang itu yang lebih layak kita berikan santunan bantuan daripada yang orang yang sebelum yang kita temukan seperti itu. Kalau teman-teman dari Gerakan Indonesia Berbagi ingin memberikan bantuan ke teman-teman yang memang membutuhkan, apakah memang ada sebelumnya ada komunikasi dulu dengan 40 anggota tadi, Kang Ali, atau memang ini bagaimana founder aja deh mau ngasih kemana, Kang Ali, seperti apa? Jadi kita punya grupnya ya, grup Grigi. Nah, di situ kita hadirkan mapping untuk pekan ini, misalkan list daftar yang ingin dibagi siapa aja. Betul. Nah, dari situ direspon. Ada yang oke, setuju, lanjutkan. Siap. Terus ada yang ngejapri ke saya. Kang Ali, nih ada di Cikulur, ada orang yang kena penyakit parah, kondisinya emang rumahnya juga rumah panggung, sepertinya lagi dibagi. Nah, itu kita mapping juga. Terus juga ada lagi yang melakukan posting video kepada kami di sebuah pesantren Kobong dengan peralatan yang sangat sederhana, kekurangan beras. Betul. Kita juga menjadi tujuan kita selanjutnya juga seperti itu. Siap. Jadi memang teman-teman juga berkomunikasi dengan teman-teman relawan yang lain ya. Jadi saya tidak sepihak untuk menentukan tempat mana yang tempat mana yang menjadi tujuan. Karena saya tidak ingin tidak ada keterlibatan anggota di sini. Saya ingin semua anggota terlibat, terjun ke lapangan atau yang tidak terjun, memberikan informasi. Semua relawan dibisakan itu untuk terlibat di dalamnya. Siap. Kang Dimas, dalam proses perjalanan untuk menjadi seorang relawan, terutama ketika Kang Dimas memutuskan untuk bergabung bersama teman-teman Gerakan Indonesia Berbagi, tentu banyak cerita, banyak cerita indah dari selama proses bergabung ke teman-teman Gerakan Indonesia Berbagi. Ada satu momen nggak, Kang Dimas, yang memang sampai sekarang ngebekas banget, susah banget deh buat dilupain? Itu kejadiannya di mana dan tentang apa itu, Kang Dimas? Mungkin boleh share. Baik, Kang Faiz. Jadi ceritanya saya sama Kang Ali ini bersepeda motor. Betul. Mau ke tempat, mau the spot, ke tempat tujuan. Sebut saja daerah Pamarayan. Siap. Di suatu titik. Saat itu kita mau memberikan, mohon maaf, sedikit seperti beras gitu kan. Karena itu beras, karena kita naik motor, jadi beras itu ditumpuk tuh di belakang. Siap. Berapa karung waktu itu? Dua karung. Mantap. Kang bisa bayangkan perjalanan dari Petir ke Pamarayan itu sangat jauh kan. Betul. Kalau jalan kaki apalagi kalau dipanggul ya. Akhirnya saya naik motor itu udah begini kan. Udah di ujung ya. Udah di ujung. Siap. Gini aja. Siap. Itu momen yang salah satu momen yang menyenangkan justru ya. Menyenangkan. Oh, ini satu motor berdua begitu. Motor berdua. Terus berasnya di belakang. Berasnya di tengah. Oh, berasnya di tengah. Ini di ujung belakang. Siap. Dan akhirnya sampai juga, Kang ya? Sampai juga. Tapi saya turun begini aja.
Siap. Dan itu menjadi sebuah cerita yang menyenangkan justru menurut Kang Dimas ya. Sangat seru itu menurut saya gitu kan. Dan saya tidak merasa kapok. Nah, dan kalau besok jangkauannya lebih jauh lagi nggak masalah. Misalkan besok Kang Ali nih ngajak Kang Dimas, Kang Dimas yuk, kayaknya kita harus bawa beras lagi nih ke Cirebon atau ke Indramayu, nggak masalah pakai motor. Nggak apa-apa, yang penting ke Aceh. Kayaknya ke Indramayu juga jauh ya Kang Ali ya. Siap, itu kok waktu itu kenapa berdua, kan banyak teman-teman anggota yang lain. Kang Dimas mungkin bisa diceritakan. Baik, saat itu memang momen ya, momen itu saat yang lain pada mungkin ada aktivitas. Betul. Saya selalu selalu menyempatkan, every time gitu kan, saya siap aja deh, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Malah itu motor saya, bensin saya. Gitu. Yang pertama udah korban tenaga, duduk di ujung kan, bensin. Tapi ikhlas, alhamdulillah. Tidak kapok ya Kang Dimas ya. Masya Allah, lanjut siap, luar biasa. Tapi biasanya selalu rame-rame Kang ya kalau untuk memberikan bantuan, terutama yang itu baru kejadian berdua aja. Ini ngerjain saya. Jangan sering-sering berdua ya. Siap, Kang Ali. Itu kan ini kan proses cerita di balik bagaimana teman-teman yang menerima bantuan mungkin tidak pernah membayangkan ke sana bagaimana perjuangan seorang relawan juga ternyata tidak mudah untuk membawa bantuan, teman-teman bersusah payah dan lain sebagainya. Balik lagi kalau relawan kan dekat dengan bantuan dan sumber bantuan kan dari mana seperti itu Kang. Sejauh ini apakah memang 100% dari teman-teman anggota saja untuk Gerakan Indonesia Berbagi menghimpun dana, atau memang teman-teman juga membuka dari orang-orang di luar anggota yang ingin berdonasi, Kang Ali? Iya. Untuk sumber dana dari Gerigi itu sebagian besar adalah dari anggota yang aktif terdaftar sebagai anggota Gerigi. Selebihnya adalah mereka yang di luar anggota Gerigi yang ingin berpartisipasi tapi tidak ingin terikat secara rutin sebagai anggota Gerigi. Bahkan kemarin juga kita juga dapat tambahan dana dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu untuk kegiatan Gerigi. Alhamdulillah ini dinilai positif oleh Basnas, akhirnya kita salurkan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerima seperti itu. Siap. Jadi memang mayoritas justru dari anggota ya Kang ya? Iya, betul. Luar biasa teman-teman anggota Gerigi, terima kasih banyak ini ya Faiz ucapkan. Teman-teman sudah meluangkan tenaganya, kemudian juga meluangkan sebagian rizkinya. Karena memang semakin kita banyak berbagi, semakin kita banyak bersedekah, maka rezeki kita akan semakin bertambah. Pasti. Justru tidak berkurang Kang ya? Iya, betul. Ketika kita memberikan 1.000, Allah akan balas kita dengan 7.000. Ketika kita memberikan 7.000, Allah akan membalas kita dengan 700.000 dan lain sebagainya. Semoga teman-teman yang sudah banyak membantu ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, Allah limpahkan rezeki yang melimpah. Amin. Amin. Sejauh ini Kang Ali sudah pernah berkolaborasi dengan, berbicara relawan kan banyak nih teman-teman di Serang nih, ada relawan A, B, C, D, F, G, H sampai Z mungkin. Sejauh ini sudah pernah berkolaborasi untuk sebuah kegiatan Kang Ali? Kita baru kolaborasi terkait dengan tukar informasi dengan Rosi, relawan online Serang Indonesia. Jadi mereka juga melakukan kegiatan sosial seperti kami. Nah dari situ juga kita melakukan sharing informasi terkait dengan tujuan berbagi kita seperti apa yang layak untuk diberikan bantuan seperti itu. Kalau untuk secara secara lapangan kita belum kolaborasi, baru hanya tukar informasi, kemudian juga bantuan dari Basnas terkait dengan kegiatan dari Gerigi itu sendiri. Siap, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman dari Gerigi untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain selain Rosi Kang ya? Sangat. Bahkan saya punya teman juga yang menjalankan kegiatan ini namanya Maher Care. Nah di situ juga saya pengen coba berkolaborasi dengan dia untuk kegiatan sosial yang biasa dia lakukan. Cuman kita kolaborasi dengan kegiatan yang kami lakukan juga. Siap. Dari proses perjalanan Kang Ali selama ini banyak membantu teman-teman yang memang membutuhkan. Betul. Kalau di Kota Serang memang masih banyak banget Kang orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari teman-teman yang mohon maaf kehidupan ekonominya mampu. Banyak banget Kang sejauh ini di lapangan, seperti apa Kang Ali? Banyak banget. Sebenarnya karena kita mungkin terlalu nyaman dengan aktivitas kita, akhirnya kita tidak mengetahui orang-orang yang sekiranya membutuhkan bantuan. Seperti itu, apalagi di tengah COVID-19 ini. Bahkan kemarin hari Minggu yang lalu saya itu ke Kaliwadas ya,
Di situ ada seorang anak kecil sedang menderita ginjal. Artinya perutnya membesar sama mohon maaf buah zakarnya juga membesar seperti itu. Itu pelajaran banget buat saya. Apa yang bisa saya ambil pelajaran dari peristiwa tersebut, bahwa ginjal tersebut muncul pemicunya adalah karena makanan dan minuman yang tidak menyehatkan yang seringkali dibiasakan oleh anak tersebut. Akhirnya menimbulkan ginjal dan membesar kepalanya, perutnya hingga buah zakarnya membesar. Dari situ saya, ya Allah, ini berbalik pada keluarga saya sendiri, jangan sampai ini terjadi bagi keluarga saya sendiri. Terus juga ini orang layak dibantu. Terlebih bapaknya adalah kuli pasar. Nah, dari sini mungkin saya pikir tidak banyak orang yang tahu. Coba tanyakan, mungkin bisa survei lah ke orang-orang yang ada di Kota Serang. Bisa tanyakan, tahu nggak dengan orang seperti ini yang sedang penyakit seperti ini, gitu loh. Jadi kita di sini tidak hanya fokus di Kota Serang aja, Kang Faiz, tetapi kita merambah ke wilayah Rangkas, wilayah Pandeglang, bahkan ke Tangerang. Bahkan saya ada rencana ke wilayah Ciater, Tangerang Selatan. Di situ ada seorang sahabat menginformasikan kepada saya anaknya itu menderita hidrosefalus juga di sana. Kita ingin menjangkau juga ke sana dalam kesempatan yang nanti. Jadi teman-teman Gerakan Indonesia Berbagi mendapat informasi-informasi tersebut lebih banyak apa memang datang dari anggota, Kang Ali? Dari anggota atau memang dari luar anggota? Di sini ada orang yang memang membutuhkan bantuan itu seperti apa, Kang Ali? Yang sejauh ini yang mayoritas sumbangsi informasi itu adalah dari anggota. Jadi kami meminta bantuan pada anggota untuk men-share ke grup-grup yang mereka miliki. Kan pasti ada grup keluarga kan, grup organisasi, grup kantor. Nah, di situ mungkin dari grup itu menginformasikan ke relawan tersebut. Nah, relawan tersebut menginformasikan ke kami sebagai Geregi. Nah, selanjutnya kita mapping, kita penjangkauan ke lokasi tempat di mana orang itu berada. Kita pun rencana mau ke Cikulur, Rangkas dan seterusnya. Siap, ini tentu tamparan keras ya teman-teman bagi kita yang mohon maaf sekarang kita ekonominya bisa dibilang bagus teman-temannya, tapi memang banyak mungkin orang-orang di sekitar kita yang memang membutuhkan bantuan, tapi kita tidak sadar sebenarnya bahwa memang banyak teman-teman yang memang kondisi ekonominya tidak baik, kondisi kesehatannya juga tidak baik. Ini juga mungkin tamparan keras juga buat pemerintah Kota Serang ya, pemerintah Provinsi Banten, bahwa memang di Banten, di Serang teman-teman, dan juga di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten banyak teman-teman yang memang kondisi hidupnya tidak seberuntung kita saat ini, Kang Ali. Kang Ali, mungkin pertanyaan berikutnya, sejauh ini kan teman-teman melakukan kegiatan setiap hari Jumat. Ada nggak sih teman-teman dari Gerigi pernah kepikiran untuk membuat sebuah acara yang besar gitu ya, yang memang itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, Kang Ali? Tapi jangan dijawab teman-teman, kita rehat sejenak setelah yang satu.
Yes, terima kasih banyak untuk teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya. Tetap setia menyaksikan Relawan Insight tentunya edisi hari ini teman-teman. Dan Faiz di studio masih bersama dengan dua relawan yang luar biasa, teman-teman dari Gerakan Indonesia Berbagi. Masih bersama dengan Kang Ali dan juga Kang Dimas. Kang Ali tadi sempat ke pending ya. Teman-teman kan sejauh ini kegiatannya setiap hari Jumat. Bagaimana teman-teman setiap hari Jumat memberikan bantuan ke teman-teman yang butuhkan. Dan itu tidak berupa sembako, tapi bisa berupa uang tunai, bisa berupa buku dan lain sebagainya. Kan dia random banget Kang ya. Random banget. Sejauh ini sempat nggak sih Kang Ali kepikiran untuk mengadakan sebuah acara yang memang per bulan sekali atau per 2 bulan sekali, Kang Ali? Ya, saya ada rencana ke depan. Ini baru belum saya sharing ke anggota yang lain. Saya punya ingin mengadakan kegiatan sunatan massal. Itu diperuntukkan untuk anak-anak yatim dan juga anak-anak yang kurang mampu. Gitu kan. Mungkin Kang Dimas pengen disunat. Lanjut. Ya, rencana satu itu kita sudah diskusi dengan beberapa relawan, mungkin belum di-share di anggota, itu mengadakan sunatan massal. Kemudian kita juga ingin membeli perangkat ya, perangkat yang diantaranya adalah perahu karet, terus juga tenda pengungsian. Dan itu bisa situasional ya, ketika dalam bencana pasti itu dibutuhkan. Yang pastinya butuh support dari anggota-anggota tersebut untuk mengadakan pengadaan ataupun kegiatan tersebut. Karena untuk sejauh ini kegiatan yang dilakukan adalah setiap minggu, setiap Jumat. Artinya dana yang terkumpul di hari Rabu sampai dengan Jumat kita gabung, kemudian kita salurkan, habiskan pada hari Jumat itu. Selanjutnya hari Rabu depan kita kumpulkan lagi, habiskan, kumpulkan lagi, habiskan. Nah, mungkin yang untuk rencana jangka panjang itu nanti kita pikirkan seperti apa formatnya. Siap. Tapi itu adalah sebuah cita-cita yang mulia ya, Kang Ali. Semoga terwujud. Amin. Dan semoga Allah mudahkan. Amin. Selagi kita punya niat baik, Allah pasti kasih jalan. Amin ya Rabbal alamin. Kang Dimas, pertanyaan Faiz mungkin begini. Kang Dimas kan sudah terlalu nyaman ini menjadi seorang relawan ya. Terbukti walaupun lelah, berkeringat dan lain sebagainya, bahkan meluarkan materi sendiri juga nyaman-nyaman aja. Mau sampai kapan jadi relawan? Ada batas nggak Kang Dimas? Oke, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi saya pensiun untuk menjadi relawan, atau memang nggak ada waktu buat pensiun lah, secapeknya aja Kang Dimas? Ya baik Kang Faiz. Jadi kita tuh jadi relawan tuh bukan sok-sokan nih. Mungkin melalui forum ini juga kami dari Geringgi mohon bimbingan kepada relawan-relawan yang sudah andal di Kota Serang, Provinsi Banten, yang jam terbangnya sudah tinggi gitu kan. Karena kita sama-sama melangkah bersama. Ya, adapun sampai kapan, sampai hayat di kandung badan mungkin. Seperti itu kan. Karena memang ya kita hidup di masyarakat ini kan setidaknya tidak bisa bantu materi, bantu tenaga, tidak bisa bantu tenaga, bantu doa. Gitu, Masya Allah. Kan. Nah, itulah poin-poin utamanya gitu kan. Dan kita yakin juga memang kehidupan ini dinamis ya Kang Faiz ya. Kehidupan dinamis ini akan hari esok tuh susah ditebak juga. Betul. Gitu kan, bagaimananya. Hari ini kita senang-senang, ketawa-ketawa, belum tentu besok kita bisa senang-senang ya. Masya Allah. Tapi semoga selalu senang. Amin. Tapi nggak seru juga kalau semua senang ya Kang Ali ya. Siap. Tapi kalau Faiz pertanyaannya mau sampai kapan ya? Sampai hayat di kandung badan tadi Kang Dio. Di kandung badan Kang Faiz gitu kan. Nggak masalah menjadi seorang relawan untuk jangka waktu yang lama Kang Dimas. Ya insya Allah kalau Allah masih mengkaruniakan saya badan sehat, hati sehat, tenaga sehat, waktunya ada, gitu kan. Kita jalan terus gitu Kang Faiz gitu kan. Masya Allah. Ini kan kalau Kang Dimas kan prosesnya ketika menjadi seorang relawan di Gerakan Indonesia Berbagi diajak Kang Ali. Kalau Kang Dimas sudah ngajak orang belum untuk masuk di Geringgi? Itu sudah pasti. Orang-orang terdekat pastinya ya. Iya, siap. Siap Kang Ali. Tadi juga kan banyak cerita menarik yang bisa Faiz ambil dari Kang Dimas, bahwasanya memang ketika menjadi seorang relawan kan sebenarnya panggilan dari hati Kang ya. Ketika hati sudah terketuk untuk menjadi seorang relawan, itu semua Allah mudahkan, walaupun memang kalau kita membayangkan itu adalah sebuah hal yang sulit ya, capek dan lain sebagainya. Sejauh ini Kang, untuk teman-teman yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Gerakan Indonesia Berbagi, caranya gimana sih Kang? Apakah memang sulit banget untuk menjadi relawan di Gerakan Indonesia Berbagi, atau memang gampang Kang Ali? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang memang sore hari ini menyaksikan di Relawan Insight. Silakan.
Baik, bagaimana sih caranya agar bisa partisipasi ya dalam gerakan berbagi atau menjadi anggota tetap berbagi? Itu sebenarnya sangat mudah. Itu sebenarnya panggilan hati seperti Kang Faiz sampaikan. Ketika hati sudah terkutuk, ketika melihat momen yang menyedihkan seperti itu, ketika ingin berbagi kepada sama, tinggal buka IG kami, Gerakan Indonesia Berbagi. Nah, di situ ada link tautan untuk bergabung ke dalam grup Gerakan Indonesia Berbagi. Siap. Nah, setelah itu kami memberikan arahan bagaimana kegiatan ini berjalan, bagaimana proses donasi yang akan dilakukan, seperti itu. Cukup itu aja, yang tidak sangat tidak menyulitkan sama sekali. Nggak perlu pakai SKCK ya Kang, atau SKTM atau akte kelahiran, nggak usah ya? Nggak perlu. Jadi langsung follow aja teman-teman ya, pemirsa Dulur Sultan di Instagramnya bisa langsung teman-teman follow ya di @Indonesia Gerakan Indonesia Berbagi. Cukup itu Kang ya? Iya. Gerakan Indonesia Berbagi. Siap, bisa langsung teman-teman follow di Instagramnya di @gerakan_Indonesia_berbagi. Berbagi, betul. Langsung teman-teman DM di sana untuk menjadi bagian dari keluarga besar dari Gerigi. Ini tidak mudah Kang. Tidak sulit ya teman-teman. Betul. Cukup teman-teman DM, kemudian nanti teman-teman bisa menjadi bagian dari keluarga besar Gerakan Indonesia Berbagi. Kang Ali sejauh ini, ketika Kang Ali menjadi seorang founder di Gerigi, ini kan mayoritas tadi Kang Ali juga sudah menyampaikan memang mayoritas bantuan adalah dari teman-teman anggota. Iya. Pernah ada selintingan nggak sih Kang? Kedengar anggota ngerasa beban atau seperti apa tuh? Enjoy aja anggota ketika harus mengeluarkan materinya. Kang Ali. Mungkin lebih tepat mungkin ke relawan Pak Dimbas ya. Kalau saya mungkin kan lebih pada objek yang dibicarakan gitu kan. Mungkin bisa dilempar ke Kang Dimas atau cerita dari teman-teman atau nggak ada sebenarnya ya. Ini mah pertanyaan nakal Faiz aja sebenarnya. Iya mungkin apa namanya kita harapkan ya. Karena ini kan pertanyaan ini wilayah hati. Iya betul. Kita sebut tidak ada gimana. Tapi pada intinya kita bisa melihat seseorang ikhlas waktu itu dari performan, dari aura mungkin Faiz ya. Terus dari partisipasi. Itulah saya melihat mereka tuh dari 3 komponen itu mereka seperti partisipasinya menggambarkan sosok mereka yang memang sudah siap gitu ya, mendukung, mensupport. Insya Allah itu di mata Allah SWT itu bagian dari ikhlas gitu. Siap. Seperti itu. Siap, Masya Allah. Semoga selalu dimudahkan ya. Amin. Dan teman-teman yang sudah membantu, semoga Allah tambahkan lagi rezekinya. Amin. Amin. Kang Ali, tentu teman-teman Gerakan Indonesia Berbagi tidak ingin monoton ya, dalam artian gerakannya seperti hari Jumat meskipun memang sudah sangat bagus. Impian besar dari seorang founder Gerakan Indonesia Berbagi apa sih Kang Ali impiannya selain tadi hitanan masal, mungkin ingin apa buat gerakan seperti apa Kang Ali mungkin? Impian besar saya ya, sebenarnya impian besar saya sebelum adanya Gerigi adalah memiliki sebuah yayasan sosial yang yang bergerak untuk membantu banyak orang. Artinya kenapa ini Gerigi ini munculnya itu dari rencana besar tersebut. Mudah-mudahan dengan semangat Gerigi yang saya mulai jalankan ini tercipta sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial yang membantu banyak orang tanpa dikenai biaya apapun seperti itu. Nah, artinya saya juga merasa iri sebenarnya Kang Faiz, iri kepada orang-orang yang bergerak dalam yayasan sosial. Mereka secara ikhlas mengabdi membantu dalam yayasan pendidikan, panti sosial segala macam. Mereka dalam sepanjang hidupnya mengurusi hal tersebut gitu loh. Tidak dikontaminasi dengan hal yang sifatnya mengejar dunia. Saya ingin seperti itu. Mudah-mudahan Gerigi menjadi sebuah yayasan, mendapat bantuan juga dari pihak lain yang mensupport kegiatan kita. Seperti itu. Menjadi sebuah yayasan yang bisa membantu banyak orang lah, intinya seperti itu. Sebuah cita-cita yang mulia. Semoga dengan diaminkan banyak teman-teman yang menyaksikan sore hari ini juga impian dari Kang Ali tercapai. Sebuah cita-cita yang mulia, yang baik Kang ya. Selagi kita punya niat baik, Allah pasti kasih jalan Kang Ali. Kang Dimas, terima kasih banyak Kang Ali. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Sultan TV sore hari ini. Semoga
apa yang sudah teman-teman sampaikan ini menjadi trigger ya teman-teman, untuk teman-teman di luar sana yang ingin membantu. Jangan lupa teman-teman jangan ragu-ragu, salurkan bantuan teman-teman, salurkan donasi teman-teman sebanyak-banyaknya ya ke gerakan_Indonesia_berbagi. Karena dengan teman-teman berbagi akan banyak teman-teman yang terbantu dan akan banyak teman-teman yang berterima kasih tentunya. Dan insya Allah rezeki teman-teman tidak akan pernah kurang dengan teman-teman berbagi. Apa yang ingin Kang Dimas sampaikan mungkin untuk teman-teman anggota Gerigi dan juga masyarakat Serang, masyarakat Banten? Kang Dimas silakan. Baik, terima kasih Kang Faiz. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa Dulur Sultan TV terutama yang menonton program ini, bahwa memang kami memohon dukungan, doa dan lainnya gitu, seperti itu. Kami juga masih belajar dalam beraktivitas, dan kami juga perlu waktu untuk menjadi besar, untuk menjadi tangguh gitu. Karena kehidupan di lapangan relawan itu bukan kehidupan yang mudah, karena kita harus saling bantu, karena di sana medannya adalah medan yang sangat susah sekali. Mungkin itu aja Kang Faiz. Siap. Terima kasih banyak Kang Dimas. Semoga sehat selalu, semangat selalu dan tetap istiqomah. Seorang relawan dituntut harus tetap istiqomah apapun situasinya. Kang Dimas. Terima kasih. Dengan pertanyaan yang sama, Kang Ali, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman relawan dan juga untuk teman-teman masyarakat Serang, masyarakat Banten? Mungkin silakan. Ya, saya secara pribadi ya, perwakilan dari Gerigi ingin mengajak kepada semua pihak untuk mengamalkan hadis Nabi, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita bisa bermanfaat kepada orang lain dengan cara apapun. Yuk, hidup kita ini sementara, hidup ini hanya perlintasan saja. Kita persiapkan bekal, kita banyak membantu orang lain, insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah dalam kehidupan kita nanti di akhirat akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu aja. Siap. Untuk teman-teman relawan mungkin ada yang ingin disampaikan, Kang Ali? Untuk teman-teman relawan Gerigi, jangan putus semangat, terus bermanfaat bagi banyak orang lain, banyak orang sekitar kita yang butuh bantuan. Jangan terlalu nyaman dengan aktivitas kita, dengan hobi kita. Yuk kita berbagi, yuk kita bergotong royong, yuk kita patungan, yuk kita sedekah Jumat, yuk kita menciptakan sebuah inspirasi bagi banyak orang lain. Terima kasih banyak Kang Ali, terima kasih banyak sama-sama. Kang Dimas, terima kasih banyak sudah hadir di studio Sultan TV sore hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Salam hangat, salam sayang Faiz untuk teman-teman relawan ya, Gerakan Indonesia Berbagi. Semoga segala niat baik, segala cita-cita yang teman-teman impikan semuanya tercapai, karena tujuan cita-cita teman-teman adalah mulia. Untuk bagaimana memberikan manfaat lebih banyak kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Teman-teman jangan lupa berbagi, langsung aja di-follow di Instagramnya di @Indonesia Gerakan Indonesia Berbagi teman-temannya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Faiz dan juga teman-teman Gerigi sore hari ini. Teman-teman tetap sehat selalu, tetap semangat selalu, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima